Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah babullahi wa rasulih, kita masuk ke surat Al-Baqarah, ya. Masih surat yang kedua ayat 27. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ayat 27 ini merupakan tafsiran dari ayat 26. Ya, ayat 26-nya mengatakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik? Fasik ini ada 4 ciri-cirinya. Yaitu pertama, orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Ya. Yang kedua, orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Misalnya silaturahmi. Yang ketiga, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Nah, kalau ini terjadi 3 ini, maka kata Allah mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang pertama, mereka ya memutuskan atau mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Perjanjian apa sih antara kita dengan Allah? Perjanjian yang di alam rahim itu, yang di alam ruh itu. Ya, surat 7 ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di pertengahan dikatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, maka ruh itu semua menjawab, bala, iya. Syahidna, dan kami menjadi saksi. Sehingga begitu kita lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi muslim. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika ada orang meninggal dan belum balik, dipastikan masuk surga. Walaupun dia lahir dari rahim orang yang di luar Islam. Kenapa? Karena belum balik, belum kena pembebanan syariat. Belum kena kewajiban, nggak sholat pun masih nggak dosa. Tapi ketika sudah balik, saat itulah mulai start. Ntar lagi mau Idul Adha nih, ini sholatnya khutbahnya sekali apa 2 kali, nggak usah diributin. Ya, pengalaman pribadi. Ya, saya pernah khutbah, ya masih di wilayah Bekasi lah, saya nggak sebutin. Ya, pas saya khutbah saya lihat nggak ada bangku. Ya, nggak ada bangku di belakang podium. Oh, berarti 1 nih. Kan kalau mau 2 kan kita duduk dulu. Ya kan? Saya lihat, oh aman, udah 1. Akhirnya saya khutbahnya sekali nih, pas Idul Adha. Selesai khutbah, kemudian sholat. Sholat kemudian khutbah, salam-salaman. Ada yang marah-marah, ini Pak Ustadz gimana sih? Masa khutbahnya sekali, bukan 2 kali? Kan yang benar 2 kali, itu kan beda pendapat. Ya, karena saya udah lihat nggak ada bangku, ngelesnya gampang. Saya bilang gimana? Ya, saya bukan nggak mau 2 kali, nggak ada bangkunya. Gimana saya mau duduk? Saya bilang. Akhirnya dia ngomelin siapa? Ngomelin panitia. Mana panitianya? Gimana sih panitia ya? Padahal itu bicara sekali 2 kali itu udah beda. Kayak kita kunut sama nggak kunut. Yang penting kan ada khutbahnya. Kenapa jadi rame? Ya. Akhirnya panitianya minta maaf Pak Ustadz, bukan panitia tuh. Lah bukan panitia, dia bisa nengkor kita yang ceramah. Padahal yang ditegur bukan masalah yang urgent. Karena yang mau khutbah sekali, mau khutbah 2 kali tetap sah. Kenapa? Karena nggak sholat pun tetap sah. Kenapa? Orang sunnah.
Ya kan? Salat Id sunnah. Kenapa digede-gedein? Itu ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang nggak terlalu urgent, jadi malah jadi musuh sesama umat Islam. Sehingga di sini dikatakan jangan waspada terhadap orang-orang yang memutus hubungan silaturahim dan orang yang memutus hubungan dengan kebaikan. Ya, sama orang soleh malah takut, lebih senang gaulnya sama orang-orang yang nggak benar. Ya, yang rajin ke masjid malah dijauhin. Yang rajin mabok malah dideketin, kan aneh. Kecuali yang rajin maboknya kita deketin, mau kita dakwahin, monggo silahkan. Ya, kayak misalnya teman-teman dari mana, apa itu, yang suka ngajak-ngajak sholat itu. Nah, jamaah tabligh, bagus mereka. Kenapa? Nggak semua orang berani ngajak orang sholat, ya kan? Jangankan kita sama orang lain, kadang-kadang sama anak aja suka nggak tega. Bangun jam 4, nih anak bangunin apa kagak ya? Kadang-kadang nggak tega, kasihan kayak lagi pules. Padahal harusnya bangunin, ya. Apalagi sama orang lain, tapi luar biasa mereka jamaah tabligh sampai jalan ke sana, jalan ke sini. Tapi ngomongannya miring, itu tuh jamaah kompor. Weh, bukan, biarin emang mereka bawa kompor, mah kenapa? Justru itu bagus, kenapa? Mereka berani untuk mengajak orang lain sholat. Sedangkan kita, jadi saya bilang, jangankan dengan orang lain, sama anak aja kadang-kadang nggak tega. Ya, jangan memutuskan hubungan dengan kebaikan. Jangan memutuskan hubungan dengan orang-orang soleh. Karena bisa jadi kita diselamatkan oleh orang-orang soleh nanti di sana. Ini kan minta syafaat Nabi nggak dapet, kenapa? Jarang sholawat. Minta syafaat sama Quran, jarang ngaji. Ya minimal minta syafaat sama orang-orang soleh, kenapa? Karena kita sering berteman dengan orang-orang soleh. Gitu ya. Nah, jadilah orang yang menguatkan hubungan silaturahim dan jadilah orang yang menguatkan hubungan dengan kebaikan. Siapapun orang-orang soleh kita dekati. Apalagi para ulama, para habaib, para kiai kita dekati. Ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi mereka lah yang bisa menyelamatkan kita dengan memberikan syafaat. Karena syafaat tidak hanya dari Nabi, bahkan juga dari orang-orang soleh. Itu ya, itu poin yang kedua. Ada pertanyaan? Lanjut ya, kalau nggak ada. Ya. Apa perlu itu mengingatkan sehingga sepertinya kita tidak tahu kita sudah membuat perjanjian dengan Allah. Terus saya tidak tahu. Iya. Iya. Perjanjian dengan Allah itu kayak gimana, kok kita nggak ingat sih? Emang nggak ingat. Namanya juga di alam ruh. Ada di surat 7 ayat 172. Ini perjanjian pertama. Ya, ini saya kopikan terjemahnya ya, biar kita sama-sama bacanya. Ya, ini semua manusia sudah berjanji kepada Allah sebelum ruh itu masuk ke dalam tubuh kita ketika kita usia 4 bulan di perut emak. Ya, ini 172. Ya. Ini terjemahnya ya, kita sama-sama baca. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari suri mereka dan Allah mengambil kesaksian. Nih. Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa, terhadap ruh kita. Ya, jadi saat itu kita masih di alam ruh. Ini pertanyaannya, alastu birabbikum, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu, mereka ruh-ruh itu, ruh-ruh kita menjawab, bala, betul. Engkau Tuhan kami jadi saksi. Inilah perjanjiannya. Kok nggak inget? Jangankan yang di alam ruh, di perut mak aja kita nggak inget, ngapain? Apalagi yang lebih jauh di alam ruh. Jangankan di perut mak, kadang-kadang kita bayi, ngapain kita dilupa?
Ya kan? Atau kadang-kadang mungkin juga kemarin ini kita lupa ngapain. Apalagi yang jauh. Makanya Allah ingatkan bahwa kita pernah berjanji bahwa kita meyakini Allah Tuhan yang Maha Esa ketika kita masih di alam ruh. Karena itu ketika kita lahir, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam kondisi fitrah, kondisi suci, kondisi meyakini Allah Tuhan yang satu, atau kondisi muslim. Makanya semua bayi lahir dalam kondisi muslim. Nah, lanjutan hadis itu, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang muslim tadi dirubah jadi Yahudi, au yunasironihi, dirubah jadi Nasrani, au yumajjisanihi, dirubah jadi Majusi. Kalau nggak dirubah ya tetap muslim. Ya, maka sekarang lagi tren pendidikan sesuai fitrah, maksudnya pendidikan yang mengantarkan kita untuk menguatkan keislaman kita. Nih, maka Allah ingatkan nih, Allah lakukan yang demikian agar di hari kiamat kita tidak mengatakan kami anak cucu Adam adalah orang-orang yang lengah, lupa tentang keesaan Allah. Padahal udah ditanya ketika kita masih di alam ruh. Ya, dikuatkan lagi dalam sholat. Ya kan, ketika tahiyat nggak sah kalau kita nggak baca dua kalimat syahadat, yang asyhadu alla ilaha illallah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i nunjuknya tuh pas mengucapkan dua kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah, untuk meyakinkan bahwa ya Tuhan kita cuma Allah. Dalam mazhab yang lain ada yang dari awal nunjuknya, tapi dalam mazhab Syafi'i disunnahkan, nggak diwajibkan, disunnahkan nunjuknya pas mengucapkan illallah. Ini sekaligus mengingatkan perjanjian kita bahwa kita hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Nggak ngerti, Pak Ustaz, coba baca doang. Kadang-kadang baca ambil ngantuk-ngantuk tahiyatnya, ya gimana lagi. Tapi inilah perjanjian yang terus diulang. Ya kan, kita sholat 5 waktu berarti ya kita ngulang minimal bukan cuma 5 kali, kan ada tahiyat awal juga, baca ini lagi. Ya, sehingga para ulama juga untuk mengingatkan, setiap ada acara ujung-ujungnya pasti baca afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, untuk ngingetin ini, untuk mengingatkan perjanjian ini bahwa kita hanya meyakini Allah Tuhan yang satu. Ya, biar nanti di akhirat nggak kayak gini, sesungguhnya kami keturunan Adam adalah orang-orang yang lengah, nggak tahu kalau Tuhan satu. Oh, nggak bisa. Di alam ruh udah diingetin, ya, ketika lahir dalam kondisi juga muslim, dididik dengan cara islami. Karena itu diminta oleh Rasul 7 tahun ajarkan sholat, padahal 7 tahun belum balik, untuk mengingatkan lagi tentang konsekuensi 2 kalimat syahadat ini. Makanya orang yang ya awalnya dia di luar Islam, ya mungkin lahir dari orang tua yang di luar Islam, ikut agama orang tuanya, tapi kemudian dia dapat hidayah, dia yakin Islam agama yang benar, maka untuk masuk harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai perjanjian dengan Allah. Saya yakin bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, saya siap menjalankan ajaran-ajaran Allah. Saya yakin Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, dan saya siap juga menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah perjanjian kita. Makanya yang nggak taat ini yang bermasalah. Gitu ya, kita boleh lupa, karena memang manusia sifatnya salah dan lupa. Makanya kita diajarkan doa di akhir surat Al-Baqarah kan, ya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya Allah jangan kau hukum kami kalau kami salah atau lupa. Ya, makanya terus diingatkan dalam tahiyat, dalam apa itu diingatkan terus. Kadang-kadang orang suka komentar miring, ngapain sih baca tahlil banyak-banyak? Bukan masalah banyaknya, biar kita ingat. Jangan sampai nanti ya akhirnya karena nggak ngaji, nggak tahu apa-apa, nggak mau belajar Islam, ada orang bilang Tuhan nggak ada, percaya. Ada bilang Tuhan banyak, percaya, ya rusaklah keyakinan kita. Gitu ya. Ya, ini diantara ayat yang mengatakan, hadisnya yang mengatakan bahwa ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di alam dunia, bahkan sejak di alam ruh.
Kita kan ada 5 ya alamnya ya, dari alam ruh nanti pindah ke alam janin di perut emak kita, terus sekarang di alam ketiga, alam dunia, meninggal masuk alam kubur, terakhir masuk alam akhirat. Nah itulah nanti endingnya, apakah dibawa ke surga atau ke neraka. Dan kita yakin bahwa Islamlah yang akan mengajak kita ke surga, bukan yang lain. Kenapa? Karena Islam satu-satunya agama yang mengajarkan Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Yang jadi masalah ya, ada yang mau langsung ke surga, ada yang pengen mampir ke neraka. Yang mana? Yang nggak taat ini, disuruh ibadah kagak mau. Padahal yang Allah minta yang wajib-wajib aja. Ya sunnah hanya tambahan. Syukur-syukur bisa ya yang sunnah. Tapi kalau nggak, minimal yang wajib jangan ditinggal. Jangan terbalik, semangat yang sunnah yang wajib ditinggal. Ya semangat tahajud kagak sholat subuh, ya aneh. Ya ntar semangat nih puasa apa nih, misalnya tarwiyah atau puasa ya tanggal 9 Arafah, tapi Ramadan nggak puasa, ya aneh. Ya jadi fokuskan yang wajib dulu dan fokus untuk meninggalkan yang haram dulu. Itu ketaatan minimal. Baru nanti ya kita sambil belajar sambil berjalan dengan menambahkan amalan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Itu ya, ini bicara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bicara perjanjian kita. Terus kita perbarui kita setiap tahiyat, setiap ada kajian-kajian yang lain. Itu ya. Monggo ada yang lain silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Oh iya. Iya, jadi apakah ketika kita baca doa iftitah itu juga bagian dari ikrar kita? Iya. Ya, makanya kan doa iftitah itu banyak, tapi kita dipilihkan untuk membaca inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Itu juga sama bagian dari ikrar itu. Ya, cuma mungkin karena kita ya nggak fokus sama terjemahnya, akhirnya kita nggak tahu yang kita baca. Padahal zaman sekarang kan ya ada waktu senggang, baca aja, cari aja kan, tinggal buka internet terjemahan doa iftitah. Oh ini ternyata yang selama ini kita baca. Terjemah Al-Fatihah. Nggak usah dihafal, minimal kita paham. Jadi pas kita sholat, kita bisa tenang sholatnya. Karena kita mencoba membaca sambil memahami yang kita baca. Ya, baik bacaan-bacaan yang wajib kayak Al-Fatihah, tahiyat akhir, sholawat Nabi tahiyat akhir, dan bacaan-bacaan yang sunnah kayak doa iftitah, bacaan surat, dan doa-doa yang lain, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud. Ya. Itu akan terasa lebih nikmat ketika kita memahami apa yang kita baca. Dan di situ pun tadi ada ya pengulangan. Ya, atau tajdid, pembaruan perjanjian kita dengan Allah, baik di doa iftitah tadi termasuk di tahiyat. Ya, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir kan ada ucapan 2 kalimat syahadat. Itu ya. Karena itu ya jangan sampai kita lupa, karena inilah satu-satunya pintu kita untuk masuk ke surga. Ya. Nanti di hadis yang lain dikatakan ada orang yang seumur hidupnya nggak pernah beramal soleh, tapi dia yakin dengan 2 kalimat syahadat, yakin dengan Allah Tuhan yang Esa, yakin bahwa Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, dan yakin dengan semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yakin dia, tapi nggak mau ngerjain kayak tadi tuh. Saya Islam Pak Ustaz, tapi nggak sholat. Wajib nggak? Wajib, tapi nggak mau sholat. Nah, yang kayak gini aja masih masuk surga, tapi nggak tahu udah berapa juta tahun dulu di sana ya. Ya, karena kata Allah di akhirat
Ketika ada orang divonis 1 hari di neraka, itu sama dengan 1000 tahun. Nah, kalau yang nggak pernah sholat seumur hidupnya, tinggal kali aja berapa hari dia tinggalin tuh. Nah, kali 1000 tahun. Iya, udah kayak apa? Itu pun nanti masuk surga juga, tapi udah kayak apa coba? Iya. Ya, maksudnya 2 kalimat syahadat ini jadi kunci surga. Tinggal kita mau taat ya. Kalau mau taat berarti ya langsung ke surga, nggak pakai mampir. Nah, kalau iseng-iseng pengen coba-coba maksiat misalnya. Ya berarti ya siap-siap mampir dulu. Dan mampirnya kalau sehari berapa? Cuma 1000 tahun, nggak lama. Tinggal mau berapa hari itu aja. Ada yang mau berapa hari ini? Ya, itu ya. Oke, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan saya ada sebenarnya berkaitan. Yang pertama, ya, apakah di alam ruh itu setiap manusia itu sudah ditakdirkan untuk masuk neraka atau masuk surga? Kemudian yang kedua, setelah dia dilahirkan ke dunia, kemudian yang masuk surga ditakdirkan itu ternyata berbuat kerusakan yang sang tadi, kemudian dia jadi masuk neraka. Atau sebaliknya, yang tadinya masuk neraka ditakdirkan setelah dilahirkan ke dunia, kemudian dia berbuat baik, ibadah baik, kemudian dia masuk ke surga. Itu dia, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Oke. Apakah ditakdir? Ngomongin takdir nih ya, berat ini pertanyaannya. Berat ini. Oke ya, bicara takdir itu nanti memang banyak pecah cabangnya ya. Coba kalau ditanya kapan mulai ditetapkannya, bukan ketika di alam ruh. Ya. Takdir itu ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti di hadis yang lain, ya Rasul katakan, ya yang Allah ciptakan pena, dan pena itu akan menulis semua takdir alam semesta itu sampai hari kiamat, termasuk takdir kita. Sudah tertulis semuanya. Kok Allah bisa tahu sih? Ya kan Allah Maha mengetahui. Jangankan bicara Tuhan, kita punya anak nih. Tahu nggak anak kita kira-kira rajin belajarnya diapain? Ada yang ditambahin uang jajan baru mau belajar, ya kan? Ada yang mungkin diomelin dulu baru mau belajar. Padahal orang tuanya sama. Tapi bisa jadi kakak dengan adiknya beda. Yang satu tambahin uang jajan baru mau belajar, yang satu diomelin dulu baru mau belajar. Dan kita bakal tahu nih anak ini kayaknya nih lebih seneng ke, misalnya ya, oh ini senengnya ke matematik misalnya, kalau dia ngitung luar biasa. Yang ini senengnya ke seni, dikit gambar loh. Kita udah punya bayangan. Anak kita yang pertama nih kayaknya gedenya bakal ke sini. Anak kita yang kedua bakal ke sini, padahal kita sama-sama manusia. Ya kan? Apalagi Allah yang menciptakan kita jauh lebih paham, jauh lebih ngerti. Gitu ya. Jadi itu bicara pertama, bukan di alam ruh, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Udah lama. Terus yang kedua, apakah termasuk kita sudah tahu surga nerakanya? Iya, sudah ditakdirkan oleh Allah. Masalahnya kan kita nggak tahu surga apa neraka. Jadi gimana? Makanya kita disuruh berdoa, mudah-mudahan kita didekatkan ke surga, bukan ke neraka. Gitu ya. Nah, ketika ada sahabat yang bertanya lebih jauh, ya detail, apa bahasa Rasul? Kata Rasul gini, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Apa kata Rasul? Perbanyak amal soleh aja. Nggak usah mikirin nih, saya kira-kira neraka masuk, nggak usah dipikirin. Perbanyak aja amal soleh. Ya, karena kita akan dimudahkan ke arah takdir kita. Nah, karena itu bisa saja ada orang yang seumur hidupnya jadi orang soleh, tapi pas mau meninggal dia malah milih enggak benar, murtad misalnya. Begitu murtad mati lagi, udah neraka selama-lamanya.
Tapi ada juga yang awalnya rusak luar biasa, tapi dapat hidayah malah menjadi ya ahli surga. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Coba kita baca sejarahnya. Tiap hari kerjanya berantem, nantangin orang. Mau ngetes fisiknya, siapa yang siap berantem? Ayo, saya tunggu di Jabal Qubais yang sekarang jadi istana raja, ya, istana raja di Raja Saudi. Kerjanya itu ya tiap hari nanya. Siapa yang siap berantem? Yuk lawan saya yuk. Ya, jadi seneng berantem itu satu. Yang kedua, kerjanya tukang mabok. Kalau kita mah 5 kali sholat, Umar 5 kali mabok sehari. Jadi kalau sekarang baru belajar mabok udah kalah sama Umar. Nggak usah sok-sokan mabok. Iya, belum ada apa-apanya dibanding Umar. Ya. Dan ketiga, Umar suka nyiksa orang-orang Islam. Sampai akhirnya ada ketika orang Islam ditanya, itu sahabat Nabi dulu di awal-awal Islam, ya, ngobrol berdua sesama orang Islam, mungkin nggak Umar masuk Islam? Apa kata sahabat yang lain? Ya, Umar bisa masuk Islam kalau ontaknya Umar masuk Islam duluan. Saking nggak percayanya, ya orang kayak gini kerjanya tukang berantem, tukang mabuk, tukang mukulin orang Islam. Tapi kalau Allah berikan hidayah dengan doa dari Rasul, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah kuatkan Islam, bi ahadi Umarain, dengan satu dari 2 Umar, yaitu Amr bin Hisham Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Tuh. Makanya kita bilang kita banyak beramal soleh dan banyak berdoa. Nggak usah bikin saya kira-kira Rasulullah neraka ya. Nggak bisa dibayangin, udah jalanin aja. Pokoknya kita yakin kita beramal soleh, kita ngaji, kita kuatkan akidah, kita pasti masuk surga. Udah titik. Ya, makanya nggak usah aneh-aneh. Ya, belajar perbandingan agama, ya Islam juga kepaham, mau bandingin agama yang lain. Ada yang begitu kan, wow dikit-dikit, boleh silahkan, tapi kuatkan dulu Islam kita. Ada orang yang dari kecil belajarnya sekolah umum, SD, SMP, SMA negeri, begitu kuliah agama, masuknya perbandingan agama, ya puyeng lah dia. Agamanya belum kuat. Lain kalau dia masuk pesantren misalnya, sudah ngerti tentang Islam, tahu tentang akidah, tentang fikih dan seterusnya. Dia mau kuliah perbandingan agama silahkan, karena sudah oke. Sudah paham tentang Islamnya. Ya, ini kadang-kadang sudah, kok ngapain masuk perbandingan? Mau tahu Pak Ustadz? Ya, ente Islam nggak paham, belajar agama yang lain, yang ada malah keluar nanti. Itu ya. Jadi ketika banyak orang bertanya pada Rasul tentang detail tentang takdir, kata Rasul, udah nggak usah banyak pikir. Malu, udah amal soleh aja yang banyak. Nanti Allah akan gerakkan kita ke arah takdir kita. Mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk langsung ke surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Udah itu aja. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Lanjut Ustaz, dikit lagi waktu. Ya, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya, syara'allahu lin-nasi ma fihi salahum wa hudahum fi dunyahum wa ukhrahum. Wa ya'bal munafiqun illal ifsad wa tadlil fama a'dhama jur'atahum ala syar'illah wa jinayatahum ala khalqillah. Ya, dari ayat 27 ini kita bisa simpulkan bahwa inti ajaran Allah, inti ajaran Islam adalah kebaikan dan kemaslahatan buat kita manusia. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena itu ketika ada kewajiban dari Allah, kewajiban dari Nabi, itu pasti baik. Ketika ada yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Nabi, itu pasti buruk. Ya, jangan terbalik mikirnya, ngapain sih pakai larang-larang mabuk, kan enak nih mabuk nih. Ya. Udah kita udah yakin kalau udah dilarang sama agama, diharamkan sama Allah sama Rasul, ini pasti jelek. Ya, pasti nggak bagus buat kita. Tapi ketika ada kewajiban, ini pasti baik. Walaupun kita nggak nyaman. Lagi enak-enak tidur, ya 4:30 azan subuh, ya elah, baru tidur. Ya udah bangun aja. Masih ngantuk, wudu, masih ngantuk, mandi. Berangkat ke masjid. Ya, itu kebaikan buat kita. Gitu ya. Sehingga doanya juga sama kan? Kita diminta berbanyak doa, Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, minta dijauhkan dari neraka. Dijawab sama Allah, kalau mau kita dapat kebaikan dunia akhirat, ikuti Islam. Yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Ya, itu poin berikutnya. Kemudian, tapi ini berbanding terbalik dengan orang-orang munafik. Orang munafik lebih memilih kerusakan, lebih memilih kesesatan. Ya, makanya jangan jadi orang munafik, ini yang repot. Seolah-olah jadi orang paling soleh, paling benar, ternyata di hatinya, ya, akidahnya, keyakinannya rusak. Ya, makanya orang-orang munafik, kalau yang rusak keyakinannya, maka dia tidak hanya kekal di neraka, bahkan dia ditaruh sama Allah di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfal. Asfal itu bawah. Ya, bukan aspal, bukan, tapi aspal bawah juga. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik nanti di neraka ditempatkan di neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Minan nar, dari neraka. Kenapa? Karena dia bersembunyi. Kalau emang nggak suka, ngomong aja nggak suka sama Islam. Jangan seolah-olah memperlihatkan kesolehannya, padahal di hatinya benci sama Islam. Ya, nah inilah model-model orang munafik, suka yang rusak, suka yang sesat. Ya, ditanya, kok begini sih? Ya, saya mazhab Soekarno. Ya, bagaimana lagi ya? Iya kan? Iya. Kan Pak Ustadz dia muslim, tapi ya munafik. Mana ada mazhab Soekarno? Megawati aja anaknya nggak pernah ngomong saya mazhab Soekarno. Ya kan? Puan cucunya aja nggak pernah ngomong saya mazhab Soekarno. Lah ini anaknya bukan, cucunya bukan, ngomong mazhab Soekarno. Ya, dan sejak kapan ya presiden kita jadi imam fikih? Nggak ada, ya kan? Tapi ya dibilang bukan Islam, ya kelihatannya solehnya luar biasa, bahkan pimpinan pesantren. Tapi ajarannya aneh-aneh. Ya udah kita bilang nggak usah kaget, orang munafik memang begitu gayanya, sukanya ngerusak sama nyesat, ya menyesatkan diri sendiri, menyesatkan orang lain. Ya kan? Jadi kalau ada model kayak gitu nggak usah kaget ya. Malah itu contoh yang paling gampang. Apa contoh munafik Pak Ustadz? Itu aja, itu udah kelihatan. Dibilang mazhab Soekarno. Ya kita boleh hormat dengan presiden pertama, bagus, karena dia juga proklamator, dia juga pejuang, tapi dia bukan ahli agama. Jangan jadi mazhab ya. Sehingga diingatkan alangkah beraninya orang munafik menentang ajaran Allah dan merusak ajaran Allah. Itu tadi. Ditanya dari mana sumbernya, mazhab Soekarno. MUI mau masuk kagak boleh. Kalau ulama nggak dihormati terus mau hormatin siapa? Karena ulama itu penerus Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya Nabi. Makanya kalau kita mau belajar agama dan kita bukan di zaman Nabi, maka belajarnya sama ulama. Ya, jangan belajar sama yang bukan ulama, nanti malah sesat. Ya, ini tentang orang munafik gitu ya. Jadi nggak usah kaget, ada orang ngaku muslim, bahkan kelihatannya luar biasa, pimpinan pesantren, oknum segala macam, tapi ternyata penjelasannya malah merusak. Ya. Sehingga diingatkan lagi, ya laha min khosarah an yustabdalan naqdu bil wafa wal qat'u bil wisal wal ifsad bil islah wal iqab bit thawab. Alangkah ruginya orang yang lebih memilih melanggar perjanjian dengan Allah daripada meneguhkan perjanjian dengan Allah. Memilih memutus hubungan kebaikan daripada menguatkan kebaikan. Memilih merusak bumi daripada memperbaiki bumi. Bahkan memilih neraka daripada surga. Ada yang begitu kan? Ada ya, viral lagi. Oh, saya mau mendingan masuk neraka aja, ada tuh ya. Artis oknum. Iya kan? Biarin saya masuk neraka aja. Ya, bisa dicari di YouTube itu. Coba, enggak usah kaget. Ini namanya zaman sekarang. Ya, semua boleh ngomong. Ya, padahal nggak punya basis keilmuan, akhirnya ngerusak. Ya, dan ini pilihan sudah dijelaskan oleh ulama. Padahal kita takut banget gitu ya.
Begitu baca Quran, ngomongin neraka, aduh ngerinya. Merinding kita. Ya, sampai-sampai nggak berani ngelanjutin saking takutnya. Ini ada orang malah nantangin, biarin saya masuk neraka. Enakan di neraka katanya, ketemu Fir'aun lah, ketemu apa, ketemu iblis, astagfirullah, ketemu ya. Ya, jadi jangan sampai kita salah memilih. Termasuk nanti tahun besok ya, jangan sampai salah pilih. Ya, apalagi golput, jangan. Nanti kalau golput akhirnya suaranya banyak diambil dari orang-orang yang salah. Ya, kalau kita betul-betul ya ingin memperbaiki negeri kita, tahun besok ada pilkada, ada pemilu, pilih orang-orang soleh, jangan pilih orang-orang salah. Ya, apalagi kalau Pak Soleh ini jadi ini ya, kita nyalonin, udah kita pilih sekalian. Jelas namanya udah soleh kan? Iya udah. udah jelas udah. Ya. Gitu ya, karena diantara yang merusak kita kenapa? Ya karena kita memilih orang-orang yang tidak soleh, atau bahkan kita golput. Yang soleh golput, yang salah milih, akhirnya yang naik yang salah. Yang tukang mabok ya pasti milihnya yang tukang mabok juga. Yang tukang judi pasti milihnya yang tukang judi juga. Lah kita yang rajin sholat malah kagak milih. Kan aneh, akhirnya yang menang yang salah. Ya beginilah sekarang. Ya, jadi jangan salahkan orang lain juga. Karena pemilu sebelum-sebelumnya sampai bahkan ada yang golput sampai 35%, bayangin itu. Dan kan nggak mungkin di luar Islam, mayoritas umat Islam. Kalau yang 35% tadi milih, waduh udah luar biasa. Ya. Anehnya begitu mau pilkada ada aja fatwa golput, bingung saya. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Cukup ya, nggak ada lagi pertanyaan. Silakan kalau ada. Nah, nggak ada kayaknya. Udah paham. Oke, berarti selesai. Udah. Oke ya, kita kembalikan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Ya, tafsir Al-Baqarah juga tadi melanjut ke hal yang lain, ke takdir dan ke yang lain juga, dan juga alam ruh tadi dijelaskan. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.